Sinar. Dan kali ini adalah agenda yang ketiga atau volume ketiga dari Sinar, yang mana kita akan membahas surah Al-Muluk dengan mentor kita yaitu Kak Ainul Mardiah nanti. Nah, untuk dari Sinar ini sendiri kita diadakan oleh divisi Soul Development, yang mana itu adalah salah satu divisi yang ada di uh, alumni of apa itu tadi namanya? Alumni of mana dia ya? Itu dari salah satu dari Inaro juga. Kalau Inarohnya sendiri, kakak di sini ada yang pasti tentu kita udah tahu juga. Inaro itu salah satu itu adalah ini ikatan alumni Putri Perguruan Islam Hari Salah. Ya. Nah, mungkin nanti aku mau kasih informasi juga tentang kita ada belajar. Boleh bantu di-share nggak ininya? Slide-nya. Untuk ada belajar pertama teman-teman dan kakak yang join tolong bantu dihidupkan videonya, backgroundnya udah di-share kan ya di grup WhatsApp Sinar, boleh dipakai. Kalau misalkan nggak ada kendala boleh langsung dipakai. Terus juga namanya sesuai formatnya itu ada dari angkatan apa, kemudian nama panggilan dan nama lengkapnya. Terus juga kita di sini nanti insya Allah bakalan ada challenge, juga akan ada kuis di akhir nanti. Untuk mekanisme challenge-nya sendiri itu disebut tamam ya. Tamam itu dari tiap malam amalkan al-mulk, di mana nanti ada kita mau challenge 30 hari membaca surat al-mulk sebelum tidur, mulai dari malam ini sampai nanti tanggal 24 September. Dan itu nanti di-post di feed Instagram dengan hashtagnya, dan itu juga bagaimana mekanismenya bisa dilihat langsung nanti di grup. Untuk lebih lengkapnya kalian juga di tag ada mentor kita, akun Ninaro Official, sama Vitia selaku ketua pelaksana agenda Sinar kita pada hari ini. Sinar ini juga nanti akan dilanjutkan di minggu depan, jadi nggak cuma minggu ini ya kakak dan teman-teman. Oh, aku belum mana ininya ya. Ini di aku aja ya, slide-nya belum muncul. Oh, belum berpindah ya. Mereka adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Terus kalau misalkan mau diajak saudarinya aja deh. Kita di sini agendanya cewek-cewek aja, berarti saudarinya mau diajak boleh ya, karena ini agendanya umum. Terus kalau misalkan belum mulai, aku langsung bacain dari ininya aja deh kayaknya. Belum bisa ya di share ini. Kita akan aman dunia dan akhirat. Maka dari ini bertanya, makna dari zikir wanita itu adalah kayaknya kita ini belum ada dari ini. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacain profil dari ininya dulu aja, dari mentor kita dulu. Nah ya boleh dipasang dulu backgroundnya. Apapun yang kita hadapi di dunia ada di Al-Quran. Untuk pembicara kita mentor kali ini tuh Kak Ainul Mardiah. Karena Mardiah itu dari angkatan 1 dari DFG angkatannya, dan juga kakak ini tuh udah banyak ya pengalamannya. Salah satunya kakak ini pemilik sanad riwayat Hafsah Ashim, dan juga kakak ini memiliki direktur dari Darul Quran Mardiah dan juga pengasuh SDIT Umum Quran Kota Solo. Nah, kakak ini itu udah menikah. Kak Ainul ini apakah sudah bersama kita atau belum ya? Kak Ainul, dan alhamdulillah udah dikurnia 3 anak ya Kak Ainul. Terus juga
ini apa nih? Iya. Ya. Oke. Mungkin untuk slide-nya pindah ke ada belajar dulu aja kan. Kita baca doa dulu aja deh kalau gitu. Suara kayaknya Hani ada kendala. Itu kita baca doa dulu deh. Kalau Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berhubung bentar lagi udah ini ya, udah jam 16.10 kita untuk adab belajarnya tadi yang aku udah sampaikan, tolong berpakaian rapi, pakai jilbab, terus juga hidupin kameranya. Sama kalau misalkan belum kesempatan untuk berbicara belum diberikan, boleh teman-teman dan kakak sekalian tolong dimatikan aja mikrofonnya. Sekarang Nggak boleh, nggak boleh. kedengar. Halo. Kita untuk acara selanjutnya aku perkenalkan langsung Korea. Untuk sesi selanjutnya kita akan membaca surat Al-Mulk bersama-sama. Kakak dan teman-teman silakan persiapkan Al-Qur'annya. Di sini kita bakal baca Al-Mulk bersama dokter gigi kita yaitu Nada Fatia. Nada silakan dipimpin untuk pembacaan surat Al-Mulknya ya Nada. Kita baca, kita renungkan maknanya itu akan menjadi pengingat dan juga ada sekarang berbeda seorang ilmuwan. Nada ada Nada. Oh, oke, Kak. Baiklah kakak-kakak dan akhwat, izin memimpin qiraah untuk Al-Mulk pada pagi hari ini. Bisa diikuti di tempat atau rumah masing-masing dengan mushafnya masing-masing juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Dikembalikan kepada Arika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Nada karena sudah membacakan surat Al-Muluk. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan surat ini diberikan ini ya ke lapangan dalam hidup kita dan juga syafaat melalui surat ini. Baik, mungkin karena
udah pembacaan surat, kita lanjut ke pembukaan oleh Kak Muharrika, Kak Muharrika Ramadhaniyah dari generasi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, barakallahu fikun ya untuk sekitar 31 orang yang telah berkumpul di ruang Zoom ini. Bayangkan Ahad subuh ya, biasanya kalau Ahad itu waktu paling enak buat istirahat ya, habis subuh biasa langsung istirahat lagi gitu. Setelah bekerja keras sepekan kemarin, Masya Allah, ternyata Allah izinkan kita berkumpul di sini, bermuwajahah untuk dalam rangka talabul ilmi ya, untuk belajar lagi, untuk kembali mengkaji firman Allah. Baik, di sini perkenalkan dulu Ana Muharrika Ramadhaniyah dari generasi 2 Risalah. Jadi ini program Sinar ini atau Seri Inarah Melingkar ini dilaksanakan oleh Inarah ya, jadi Ikatan Alumni Arisalah. Nah, Ana dari generasi 2-nya, jadi dari generasi 2 Arisalah. Ahlan, ini karena ada teman-teman dari umum juga, kita buka buat Sobiroh. Jadi Sobiroh itu singkatan atau panggilan buat teman-teman alumni ya, buat teman-teman yang dari luar. Nah, ini ada teman-teman kita yang juga dari luar, ada ibu-ibu, ada akhwat. Masya Allah, barakallahu fikun. Semoga kehadiran teman-teman semuanya bisa menambah berkah majelis kita, majelis sinar kita di subuh. Baik, sebagai awalan sekaligus pembukaan ya untuk sinar kita, karena ini akan ada 2 sesi insya Allah di tanggal 31 akhirnya ya. Jadi ini belum terakhir, ini bukan Zoom terakhir, masih ada 1 sesi Zoom lagi insya Allah. Tapi sebagai pembukaannya, mungkin flashback singkat ya sebagai koordinator dari Soul Development yang kemudian mengasas, yang mengawali program sinar ini. Jadi kembalinya kita kepada Al-Quran itu merupakan sesuatu yang kita perlukan, tapi sering sekali kita abaikan. Ya. Kalau misalnya kita lihat ya firman Allah dalam surat Asy-Syura misalnya di ayat 52, 53. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Jadi ketika Allah menggambarkan Al-Quran itu Allah bahasakan وَكَذَلِكَ begitulah أَوْحَيْنَا kami wahyukan ilaika kepada engkau ya Rasulullah ya Muhammad ruhan min amrina. Ruh ya. Min amrina. Jadi digambarkan Al-Qur'an itu, wahyu ini kan Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an itu adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan seperti ini sama penulisnya. Badan kita seperti badan ya, badan kita itu punya ruh. Ini badan kita kalau misalnya nggak ada ruhnya nggak bisa gerak ya. Jadi kayak mayat aja gitu. Al-Quran juga kayak gitu. Dia menjadi ruh, ya, persis seperti badan kita yang butuh ruh, maka Al-Quran adalah ruhnya hati kita. Ruhnya hati kita, ruhnya jiwa kita, itulah Al-Quran. Maka ketika rasanya hati kita kering, hati kita naudzubillah mati misalnya, hal yang paling perlu kita lakukan, paling pertama adalah kembali kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Makanya kita adakan seri Inarah Melingkar yang mana intinya tuh bahas atau bedah Al-Quran ya. Bedah surat-surat pilihan. Sebelumnya, jadi ini tuh udah volume ketiga. Sebelum kita bahas Al-Fatihah sudah selesai. Al-Baqarah juga beberapa ayat pilihan ya, terutama ayat-ayat ruqyah. Karena waktu itu temanya kita angkat juga tentang ruqyah syar'iyah. Dan yang sekarang di volume ketiga ini kita bahas tentang surat Al-Mulk. Karena jelas banget ya fadilahnya bisa teman-teman baca dan searching mandiri itu bakal ketemu keutamaan surat Al-Mulk. Jadi semoga sesi ini Zoom kita yang dua pertemuan ini bisa mengumpulkan kembali maklumat yang mungkin sudah kita ketahui atau mereview kembali ataupun menambah hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari Al-Mulk. Targetnya nggak muluk-muluk ya, kita kembali merutinkan atau melazimkan wirid Al-Mulk kita setiap harinya. Tambah lagi nanti mungkin dari panitia akan jelaskan, kita akan ada challenge-nya juga yang semoga bisa jadi bukti konkret ya. Jangan sekedar teori aja, tapi kita ada yang bisa kita lakukan. Nah itu insya Allah dari kami selaku koordinator Soul Development. Semoga apa yang nanti teman-teman saksikan bisa dinikmati dengan baik,
bisa disiapkan catatannya, bisa Allah berkahi juga dan Allah mudahkan mengamalkannya dan mengikuti challenge-nya dan rangkaian kegiatannya sampai selesai. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak kamu Harika atas pembukaannya untuk agenda kita pada pagi hari ini. Semoga kita dikuatkan dan matanya tetap diberikan ini ya, kekuatan biar nggak ngantuk mendengarkan. Tapi insya Allah kita sama mentor yang luar biasa Kak Ainul Mardiah. Jadi kita sama-sama mendengarkan sampai 1,5 jam ke depan bersama-sama. Mungkin aku mau perkenalan singkat lagi tentang profil mentor kita pada pagi hari ini, Kak Ainul Mardiah dari generasi 1, ya Allah maaf Kak. Dari generasi 1 di FG, Kak Ainul Mardiah ini Masya Allah ya kakak ini sudah mempunyai sanad, yaitu sanad Hafs dan Ashim. Terus kakak ini dulu berkuliah di SMP sampai SMA-nya di Arisalah. Ini sudah. Terus juga kakak ini bersekolah untuk kuliahnya di Al-Azhar University, jurusan Syariah Islamiyah. Kemudian melanjutkan S2-nya di IIUM, jurusan Fikih dan Usul Fikih. Nah, Masya Allah, kita sudah bertemu dengan pakar langsung untuk pagi hari ini. Untuk Kak Ainul Mardiah, mungkin boleh langsung Kak untuk menyampaikan materi untuk teman-teman dan kakak sekalian. Kak Ainul udah ada di sini kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan sebelumnya kepada MC kita hari ini ya, yaitu Arika Hanifah yang sudah mempersilahkan Ana untuk tampil sebagai presenter ya, atau yang mempresentasikan materi tadabur surat Al-Muluk ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan nikmat yang besar ya yang kita rasakan bersama ya, diantaranya itu adalah merdeka ya, tanah air yang bebas dari tekanan ya, bebas dari penjajahan ya. Sehingga kita dapat mentaati Allah ya dengan persembahan terbaik kita ya. Jadi nggak ada yang menghalangi ya, nggak ada yang membuat kita jadi tidak bisa gitu ya. Nah, insya Allah dari surat Al-Muluk ini kita akan kembali memahami makna kemerdekaan yang sebenarnya ya, dari pelajaran-pelajaran dari surat Al-Muluk ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ahwat ya, kepada teman-teman, kepada adik-adik yang yang mempercayakan ini ya, materi ini. Sebetulnya mungkin ada yang lebih mumpun ya untuk menyampaikannya, tapi insya Allah Ana akan berusaha ya memberikan apa yang Ana sudah pelajari seperti itu. Tak lupa juga sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang paling layak untuk kita, beliau sangat layak gitu ya untuk kita doakan selalu melalui sholawat-sholawat kita, karena beliau telah berkorban ya, telah berjuang demi kita semua ya, demi umatnya ya. Bahkan di akhir hayat beliau yang masih beliau ingat itu adalah ummati, ummati. Maka
perbanyak lagi sholawat kita, dan sebenarnya sholawat yang kita berikan itu nanti akan kembali juga manfaatnya untuk kita semua. Baik, akhwat semua ya, insya Allah kita akan mulai saja dengan materi Tadabbur Al-Muluk ya, dan yang diangkatkan oleh panitia adalah kaitan surat Al-Muluk dengan momentum kemerdekaan yang saat ini kita rayakan bersama. Nah, sebelum kita masuk ya kepada materi kita, ya ini ada beberapa pertanyaan buat kita semua sebagai renungan bersama ya. Pertama ya, menurut akhwat semua ya, apa arti merdeka yang sebenarnya? Ya. Apakah sekadar terbebas dari penjajahan manusia atau ada makna lagi yang lebih dalam? Ya. Nah, negara kita nih alhamdulillah secara hukum sudah menjadi negara yang merdeka ya. Nggak ada yang menjajah kita ya. Apakah hanya sekedar itu ya makna merdeka yang sebenarnya atau ada makna yang lebih dalam lagi? Coba kita pikirkan dan kita jawab bersama ya dalam hati kita. Apa kita ini emang benar-benar udah merdeka atau belum? Nah, lalu kemudian ya, kita juga lihat pertanyaan yang kedua ini ya. Kita sering merasa merdeka di dunia ini. Tapi emangnya kita udah benar-benar merdeka enggak ya? Kalau kita masih saja ya diperbudak oleh nafsu kita ya, oleh harta kita ya, atau pandangan manusia. Jadi kita ya masih saja mengulang kesalahan-kesalahan kita ya. Kenapa? Karena kita diperbudak oleh hawa nafsu kita ya. Kita mengikuti ya keinginan-keinginan duniawi kita ya. Atau misalnya kita diperbudak oleh harta ya. Atau kita baru beramal kalau dilihat oleh manusia. Nah, apakah ini ya yang dinamakan dengan merdeka ya? Lalu ya, bagaimana cara seorang hamba bisa merdeka di akhirat ya? Apakah cukup dengan amal yang banyak atau ada kunci yang khusus yang Allah ajarkan? Ya. Masya Allah ayat ini tuh sebenarnya salah satu kunci agar kita kemudian meraih kemerdekaan di akhirat ya. Lalu yang keempat, surat Al-Muluk ini, akhwat semua, ini juga sebagai penyelamat ya, Al-Munjiyah dari azab kubur. Kalau begitu, apa kaitannya dengan meraih kemerdekaan hakiki di dunia dan di akhirat? Dan kemudian juga ya, jangan sampai lupa di tengah-tengah perayaan kemerdekaan kita ya, di tengah kita masih punya saudara-saudara di Palestina ya, yang mana mereka itu masih diuji ya dengan ujian yang besar dan benar-benar ya diuji dari segala sisi. Nah, apakah kita sudah menunjukkan sikap seorang hamba yang benar-benar merdeka? Ya? Yaitu dengan cara kita berpihak kepada Allah dan kepada kebenaran. Ya. Jadi bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang masih diuji? Ya. Nah, ini kita coba akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini akhwat semua melalui tadabbur ayat per ayat dari surat Al-Muluk ini. Sebelum kita masuk ya kepada pembahasan ayat per ayatnya ya, kita coba akan bahas sedikit tentang fadilah surat Al-Muluk ya. Pertama ya, surat Al-Muluk ini merupakan syafi' ya kepada pembacanya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan imam-imam pengarang kitab Sunan yang 4. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
di dalam Al-Quran ya ada satu surah dalam Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat kepada pemiliknya ya. Jadi dikatakan pemiliknya ya. Yang dimaksud pemilik ini atau sohibnya ini adalah orang yang membacanya. Orang itu akan diampuni dosanya. Jadi syafaat yang diberikan oleh surat Al-Mulk kepada pembacanya yang pertama adalah diampuni semua dosa-dosanya. Ya, Masya Allah ya, kita yang menyadari bahwa dosa kita begitu banyak, kita butuh peluang-peluang ya syafaat seperti ini ya, yaitu dengan jalan pintas seperti ini gitu ya, dengan misalnya kita merutinkan membaca Al-Muluk, maka Allah menjanjikan bahwa Allah akan ampuni dosa-dosa kita ya. Yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini keutamaan surah Al-Muluk yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Al-Muluk akan memberi syafaat dengan cara Allah ampuni dosa kita. Lalu akhwat semua ya, keutamaan surah Al-Muluk yang kedua adalah surat Al-Muluk ini akan akan membela kita ya sampai dia akan memasukkan pembacanya itu ke dalam surga ya, Masya Allah. Nah, ini dalam hadis diriwayatkan dari At-Tabrani dan At-Tirmidzi ya. Ma akhrajahu At-Tabrani wal Hafidz Ad-Diya Al-Maqdisi an Anasin ibni Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun fil Quran khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hafidz Ad-Diya Al-Maqdisi dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surat dalam Al-Qur'an ya yang berdebat membela pemiliknya ya, pembacanya. Jadi surah Al-Muluk ini akan berjuang membela kita ya sampai surat itu memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya, Masya Allah sekali ya. Satu surat yang keutamaannya ini mampu memasukkan kita pembacanya ke dalam surga ya. Betapa hebatnya ya, Masya Allahnya ya, keutamaan dari surat Al-Muluk ini. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi rugi banget ya kita kalau seandainya menyia-nyiakan ya keutamaan yang sudah Allah berikan di surat Al-Muluk ini. Jadi kalau kita ingin meraih kemerdekaan ya, kebebasan yang sejati di akhirat kelak ya, bebas dari siksa ya, bebas dari siksa kubur ya. Nanti ini di keutamaan berikutnya ya, bebas dari azab api neraka, yaitu Allah masukkan ke dalam surga dengan cara membaca surat Al-Muluk ini. Kemudian keutamaan yang ketiga ya, surat Al-Muluk ini mampu menyelamatkan sohibnya atau pembacanya dari siksa atau azab kubur. Nah, ini sesuai dari apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, ma akhrajahu Tirmidzi ani Bani Abbas fi tasmiyati suratil mulk bil waqiyah wal munjiyah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas mengenai penamaan surat Al-Muluk dengan nama Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah. Jadi nama lain dari surah Al-Muluk ini akhwat semua adalah Al-Waqiyah yang menjaga dan Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Kenapa ya di dalam hadis ini disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu menjaga, menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur ya. Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Ya, kita nggak tahu ya berapa lama kita akan berada di dalam kubur ya. Nabi Adam alaihissalam ya, manusia pertama yang Allah ciptakan ya, sampai hari ini itu masih di dalam kubur ya. Jadi betapa lamanya ya
manusia itu berada di dalam kubur sampai nanti terjadinya hari kiamat. Maka kita butuh banget ya jaminan bebas merdeka dari siksa kubur dengan durasi yang begitu lama itu ya. Dan salah satu kuncinya, caranya ya adalah dengan membaca surat Al-Muluk ini ya. Nah, ini akhwat dan ummahat ya dan adik-adik semua bahwa Allah telah memberikan keutamaan fadilah yang begitu besar pada surat Al-Muluk ya. Di antaranya ya 3 ini, yaitu Allah ampuni semua dosa-dosa kita ya. Surat Al-Muluk ini juga akan membela kita sampai dia berhasil memasukkan kita ke dalam surga, lalu menyelamatkan kita dari siksa ya, azab di dalam kubur ya. Nah, seseorang yang kalau sudah selamat dari azab kubur ya, sudah selamat dari siksa kubur, maka insya Allah jalannya akan mudah ke depannya ya. Proses atau peristiwa-peristiwa yang akan dia lalui setelah kubur itu ya, setelah alam barzakh itu akan lebih mudah ya. Jadi kita menyadari ya akhwat semua bahwa perjalanan kita sesungguhnya itu adalah perjalanan setelah kematian ya. Setelah kita wafat, itulah kehidupan kita sesungguhnya. Dan perjalanan itu enggak perjalanan yang singkat ya, tapi perjalanan yang sangat lama ya. Sampai akhirnya penentuan surga dan neraka. Ya, jadi nanti setelah alam barzah, alam kubur itu, kita nanti ada hari berbangkit ya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan itu juga masih menunggu ya sampai kemudian dimulainya hisab ya. Kemudian nanti amal kita itu akan ditimbang ya sampai nanti akhirnya penentuan surga dan neraka. Ini perjalanan yang sangat panjang. Maka kita butuh Allah selamatkan dari perjalanan pertama kita itu ya, yaitu di dalam kubur dari azab dan siksa sisaannya. Nah, ini keutamaan surat Al-Muluk. Mudah-mudahan kita memahaminya dengan betul dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, yang merutinkan membaca surat Al-Muluk setiap hari ya, sehingga kita memperoleh keutamaan dan fadilah ini. Selanjutnya ummah dan akhwat ya, adik teman-teman dan adik-adik semua ya. Kita masuk kepada pembahasan kandungan yang ada di dalam surat Al-Muluk ini ya. Kenapa begitu besar keutamaannya ya? Pertama, di ayat yang pertama ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tabarok ya. Tabarok itu artinya maha suci, maha luhur, maha tinggi, maha agung ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan keagungan ya yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah ini begitu sempurna, begitu mulia ya, begitu tinggi. Biadihil mulku ya, di tangannya lah segala kerajaan ya. Bahwa semua kerajaan yang ada di langit ya, yang ada di bumi ya, itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah adalah raja, raja yang mengatur semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Maka di sini kita mengenal ya sifat Allah Maharaja ya. Enggak ada di sini ya yang membuat kemudian kita menjadi sombong gitu ya. Kekuasaan ataupun jabatan ya. Kehebatan yang kita miliki di dunia ini ya, itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah miliki ya. Allah Maharaja ya, Allah yang Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya ya.
apa yang Allah perbuat itu nggak ada yang akan bertanya ya, la yus'alu amma yaf'al ya. Allah itu nggak akan dipertanyakan terkait apa yang Allah lakukan ya. Maka justru yang akan ditanya itu kita nanti ya. Kita akan dihisab ya, kenapa kita dulu berkata seperti ini ya, kenapa dulu kita melakukan hal ini, sementara Allah itu nggak akan ditanya ya. Kenapa? Karena memang Allah lah yang berkuasa ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Dan Allah itu ya eh, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, maka kita semua harusnya kita apa namanya ya, kita eh, berbahagia gitu ya ketika kita menyandarkan urusan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Berkuasa ya. Tidak ada kata-kata apa namanya dalam hati kita itu ya eh, mudah menyerah ya, atau misalnya putus asa, atau kita eh, berhenti berjuang. Kenapa? Karena kita punya Rob yang berkuasa atas segala sesuatu. Qadir ya, ala kulli syai'in qadir ya. Maka kita kembali kepada Allah ya, meminta kepada Allah yang Maha Berkuasa ya, Maha Kuasa, yang Maha Raja ini ya, untuk memudahkan segala urusan kita. Ya. Teman-teman ya, akhwat semua ya, merdeka sejati itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja ya. Jadi tadi ya, kita misalnya sebagai negara yang merdeka ya, tidak ada lagi yang menjajah kita. Tetapi ya bukan berarti kemudian kita bebas, ya udah kita mau ngelakuin apa yang kita inginkan ya. Tapi merdeka sejati itu adalah ketika kita menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya raja yang mana kita tunduk dan patuh kepadanya. Sebaliknya ya, kalau kita misalnya secara zahir sudah merdeka, tapi masih saja tunduk misalnya dengan hawa nafsu kita ya, dengan harta kita, uang kita ya, dengan manusia, maka sejatinya kita belum merdeka ya. Kita masih berada di bawah penjajahan ya, penjajahan nafsu kita ya, harta kita ya. Kita masih diperbudak oleh itu. Tapi kalau seandainya kita betul-betul ya menyadari bahwa Allah lah Raja Maharaja ya, Allah lah satu-satunya Raja yang kita tunduk dan patuh kepadanya, sehingga apa? Kita berbuat, kita berkata, kita berucap itu memang sesuai dengan aturan-aturannya Allah ya. Maka ini merdeka yang sesungguhnya, bukan kita berbuat sesuka hati kita ya, sehingga kita melanggar perintah-perintah Allah, tapi kita tunduk dan patuh dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka ini ayat yang pertama ya, kita meyakini betul ya dan memahami kekuasaan yang Allah miliki. Jadi apa yang ada di dunia ini itu berada di dalam genggamannya ya. Itu berada di dalam kekuasaannya Allah ya. Tempat pekerjaan kita ya, urusan kita ya, keluarga kita ya, lingkungan kita, itu semuanya dalam pengawasan Allah ya. Jadi itu tadi ya, kita nggak bisa berbuat sekehendak hati kita, tapi bagaimana kita menyadari untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang kedua ya. Di sini kita diajarkan tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya ya. Bahwa ya dunia ini adalah tempatnya ujian ya, tempatnya kita diuji ya. Sementara nanti akhirat itu adalah darul jaza ya, tempat di mana Allah akan membalasi semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Qala Allah Ta'ala di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan, yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Ya, tadi di awal tadi kita sudah memahami betul ya bahwa Allah Maha berkuasa. Nah, salah satu bentuk kekuasaan Allah itu ya, Allah menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan agar menguji kita semua untuk mengetahui mana di antara kita yang paling baik amalnya. Ahsanu amala ya, wa huwal azizul ghafur. Allah sudah menciptakan kematian dan kehidupan ya, dan sudah menentukan keduanya semenjak zaman azali ya, zaman awal-awal penciptaan itu Allah sudah menentukan ya. Jadi di dalam ketika kita masih dalam bentuk di janin ya, di dalam rahim ibu kita ya, itu Allah sudah menetapkan ya kapan kita akan diwafatkan. Nah, lalu kemudian apakah Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini hanya sekedar itu saja ya, tanpa ada hikmah dan tujuan di balik penciptaan itu? Ternyata tidak ya. Apa tujuan Allah? Agar menguji kita ya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya ya. Jadi hidup di dunia ini bukan sekedar bersenang-senang aja ya, bebas memahami kebebasan atau merdeka yang salah ya, yaitu bebas bersenang-senang sesuka hati kita. Tapi dunia ini adalah medan ujian ya, di mana kita akan diuji ya, dinilai oleh Allah ya. Mana di antara kita yang paling baik amalnya ya. Nah, sementara saudara kita di Palestina ya, ini mereka menghadapi ujian juga ya. Ujian mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan kita. Mereka diuji dengan darah ya, diuji nyawanya ya, kehilangan keluarga, bahkan tanah air mereka ya. Mereka apa namanya ya, di tempat ya, di negara mereka ya, di negara yang sejatinya sebenarnya tanah air umat Islam semuanya ya, itu mereka tidak bebas makan ya, tidak bisa beribadah ya. Nah, mereka sedang diuji. Kenapa? Karena memang dunia ini tempat ujian ya, dan Allah menjanjikan ya, ya nanti ya di ayat yang berikutnya ya, Allah akan menjanjikan pahala yang besar ya. Sebenarnya kita juga diuji ya, apakah kita peduli ya kepada saudara-saudara kita ya, apakah kita mendukung mereka, apakah kita mendoakan mereka, atau kita cuek aja ya, nggak peduli. Nah, memang dunia ini adalah tempat kita diuji ya. Nah, lalu kata Allah ya, Allah akan melihat siapa di antara kita yang ahsanu amala ya. Ya, yang amalan yang paling baik. Allah tidak mengatakan ya aktsaru amala ya, amalan yang paling banyak ya. Tapi tidak terbaik ya, tapi Allah meminta ya melihat itu adalah ahsanu amala. Lalu teman-teman semua ya, merdeka dunia akhirat. Lalu kita kan tadi ya berbicara tentang merdeka di dunia dan akhirat ya. Apa yang dimaknai dengan merdeka dunia akhirat ya? Yaitu bagaimana kita bisa berhasil melewati ujian demi ujian yang Allah berikan di dunia ini dengan amal terbaik kita ya, dengan ahsanu amala tadi ya. Nah, apakah amalan yang ihsan atau amalan terbaik ini, amalan yang seperti apa ya? Di sini ada 3 ya, 3 kriteria amalan terbaik. Pertama, niatnya ikhlas ya, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas ya. Bagaimanapun hebatnya amalan kita ya, baiknya amalan kita kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas ya, lillahi ta'ala, maka Allah tidak akan menerimanya ya. Ya. Maka yang pertama, kalau lihat ya amalan kita itu niatnya sudah ikhlas atau belum ya. Lillahi ta'ala atau karena yang lain ya. Kemudian amal terbaik, dikatakan amal terbaik juga adalah amalan yang mungkin ya, itqanul amal ya, amalan yang profesional, amalan yang rapi ya. Amalan yang rapi ini seperti apa ya? Amalan yang rapi di setiap tahapannya ya. Jadi misalnya ya sudah ada perencanaannya ya, kemudian dilakukan dengan baik ya, ada diorganisir dengan baik seperti itu ya. Tidak asal-asalan ya.
memang dipertimbangkan dengan baik ya, dilakukan dengan rapi ya. Lalu jaudatul ada ya, amalannya ihsan berikutnya itu kriterianya adalah penyelesaian yang baik ya. Jadi kalau niatnya udah baik, kemudian pelaksanaannya udah baik, tapi ujungnya nggak baik ya, maka juga bukan amalan yang ihsan ya. Maka ini ya kita kita apa namanya evaluasi lagi amalan-amalan kita ya, apakah sudah memenuhi kriteria amalan ihsan ini, yaitu niatnya ikhlas, kemudian amalannya rapi, lalu kesudahannya juga baik ya. Jadi kalau contoh sederhananya ya, misalnya nih kita ada proyek apa, misalnya eh, seminar ya, seminar contohnya ya, atau apa talk gitu ya di sebuah aula ya, kita sudah apa merencanakan dengan perencanaan yang matang ya. Misalnya latar belakangnya juga kita sudah apa didasari dengan niat-niat yang baik ya lillahi taala. Lalu sudah dilaksanakan dengan apa namanya dengan pelaksanaan yang rapi gitu ya. Tapi di akhir acaranya kemudian kita nggak merapikannya lagi ya, nggak kita susun lagi kursinya ya, nggak kita atur kembali sesuai dengan tempatnya. Nah ini juga bukan yang memenuhi ahsanu amalan ya, amalan yang terbaik. Lalu kemudian di akhir surat ini, di akhir ayat ini ya Allah berfirman wa huwal azizul ghafur ya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun ya. Meskipun Allah Maha Perkasa ya, Maha Hebat, Maha Kuat ya, apa namanya, Maha Besar gitu ya, tetapi Allah juga Maha Pengampun ya. Jadi di sini apa namanya, kalau dibarengi ya Al-Aziz ini dengan Al-Ghafur, karena kalau misalnya ya ada yang hebat, kuat, perkasa gitu ya, ini dipahami ya sehingga dia apa ya, bisa saja dia menjadi otoriter ya gitu ya, tidak peduli, tapi ternyata Allah tidak seperti itu ya. Allah di sini Maha Pengampun ya, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Memaafkan ya. Di samping Allah itu Maha Perkasa, bisa berbuat sekehendaknya ya, tapi Allah itu juga melihat kita ya, melihat perjuangan kita ya, usaha kita untuk berproses menjadi baik ya. Sehingga apa ya, kesalahan-kesalahan kita ya, itu Allah ampuni ya. Misalnya proses kita, perjuangan kita untuk menjadi baik itu Allah Allah ampuni ya kesalahan-kesalahan kita ya, sehingga apa, kita nggak pesimis gitu ya ketika kita berjuang ya untuk mempersembahkan amal terbaik kita ya, karena apa, karena Allah punya sifat Maha Pengampun ya. Di ayat ini Allah mendahulukan kata al-maut ya dibandingkan al-hayah. Kenapa? Karena memang mengingat kematian ini mengingat kematian ya ini menjadi pendorong besar ya sehingga kita mau beramal terbaik ya. Jadi kalau misalnya nih kita sudah banyak lalainya, sudah terlalu lama futurnya ya, kita coba ingat-ingat kematian ya. Kita lihat ya orang sekitar kita yang dulu bergaul, hidup bersama kita, kemudian sudah nggak ada lagi ya, habis kesempatannya untuk memperbaiki diri ya, kita renungi baik-baik ya, maka itu lebih mendorong kita untuk mau untuk mau berubah ya, untuk mau memberikan amal terbaik kita. Akhwat semua ya, ini ada dua ya tips supaya kita bisa mempersembahkan amal terbaik kita ya, ahsanu amala ya, seperti yang Allah inginkan tadi ya. Ahsanu amala ini artinya amal yang berkualitas. Pertama yang bisa kita lakukan adalah kita muraqabatullah ya. Kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, di dalam hadis yang panjang ya tentang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW ya seperti sesosok manusia yang bertanya tentang Islam ya, bertanya tentang iman, dia juga bertanya tentang ihsan ya. Nah, Rasulullah SAW menjawab ya, anta abudallah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maaf ya, sebentar. Nah, ketika kita ya menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, ya melihat kita, ya mendengarkan apa yang kita katakan, ya, maka kita akan senantiasa apa namanya ya takut gitu ya kalau kita misalnya mau bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, tapi kalau seandainya nih, coba kita bayangkan ya, misalnya kita bekerja di sebuah tempat ya, lalu di kantor ya contohnya ya, kemudian di tempat itu dipasang CCTV ya, dipasang apa namanya kamera pengawas ya, pasti kita akan betul-betul menjaga sikap kita, perilaku kita ya, tingkah laku kita ya. Kenapa? Karena kita sadar ya ada CCTV di sudut sana yang senantiasa menyorot kita ya. Nah, kalau kita menyadari CCTV Allah yang nggak pernah off ini ya, maka kita juga akan berhati-hati ya untuk bermaksiat kepadanya ya, untuk lalai ya. Nah, ini tips yang pertama. Sehingga apa? Kita akan termotivasi memberikan amalan terbaik kita. Kemudian juga tips berikutnya supaya amal kita berkualitas adalah kita menyadari kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Ya, jadi kita menyadari ihsannya Allah ya, ihsanullah kepada kita ya. Sehingga apa? Kita itu beramal amalan terbaik sebagai ungkapan syukur ya atas limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi Allah itu kalau memberikan contohnya aja ya, nikmat ya, nikmat apa nikmat tubuh yang sehat ya, nikmat contohnya nikmat mata deh ya, mata ya. Mata itu Masya Allah penciptaannya itu begitu rumit sebetulnya ya, dan detail, sangat teliti ya, dengan dalam rangka apa ya, supaya kita dapat melihat ya. Nah, kalau seandainya kita menyadari kebaikan Allah melalui nikmat mata ini ya, maka kita akan betul-betul memanfaatkan mata ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan melihat hal-hal yang baik ya, melihat ciptaan tanda-tanda kekuasaan Allah ya, sehingga apa ya, kita nggak akan menyia-nyiakan nikmat itu gitu ya. Allah saja berbuat baik kepada kita nggak tanggung-tanggung gitu ya, sempurna gitu ya, istilahnya Allah betul-betul memberikan kebaikan yang terbaik kepada kita, hambanya ya. Tapi kita ya kalau sementara kita sebaliknya ya, beramal masih sekedarnya ya, beramal masih asal-asalan ya. Nah, maka dengan mengingat dua hal ini ya, merasakan muraqabatullah, menyadari betapa banyak dan besarnya limpahan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, mudah-mudahan ya kita senantiasa termotivasi untuk mempersembahkan ahsanu amalan ya, amal yang berkualitas, amal terbaik kita. Nah, ini kita saksikan ya saudara-saudara kita di Palestina ya, yang Allah uji saat ini ya. Yang apa ya, luar biasa ujinya dari segala sisi ya. Bahkan saat ini memang sengaja dilaparkan ya. Kita saksikan ya tubuh mereka yang kurus ya, tulang berbalut kulit ya. Tapi ya mereka masih menunjukkan ihsan amal mereka yang luar biasa ya. Bagaimana mereka tetap menjaga sholatnya ya, walaupun di bawah bangunan-bangunan yang hancur ya, walaupun di bawah apa namanya ancaman bom ya. Kita juga saksikan ya bagaimana anak-anak di sana tetap menghafal Al-Quran meski apa ya, meski rumahnya hancur ya. Ya. Nah, ini bentuk bagaimana mereka tetap mempersembahkan amal terbaik ya, walaupun di tengah-tengah apa ya ujian yang sedang melanda seperti itu.
Oke, ini apa namanya? Tadabbur ayat yang kedua ya. Nah, lanjut berikutnya kita akan bahas tentang kesempurnaan ciptaan Allah berikutnya ya, yaitu 7 lapis langit. Allah berfirman di 3 ayat berikutnya ya, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang pemurah itu ya sesuatu yang tidak seimbang. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Tsumma rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk mengulangi pandangan kita kepada langit ya. Niscaya penglihatanmu itu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan ya bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, akhwat semua ya, Allah menciptakan ya salah satu ciptaan Allah yang luar biasa, yang sangat besar, yang sangat apa namanya hebat itu adalah penciptaan langit ya. Allah menciptakan langit itu ada 7 yang berlapis-lapis dan itu hakikatan ya, secara nyata memang benar adanya 7 langit yang berlapis-lapis. Jadi ada satu langit ya lapisan pertama ya. Nah, lalu ada lagi lapisan lagi di atasnya. Setiap langit ini terpisah ya dari langit yang lain. Seperti apa ya bentuknya ya, gambarannya itu ya. Itu nggak ada yang tahu hakikat apa namanya apa ya, bentuk langit yang sebenarnya itu nggak ada yang tahu ya. Hanya Allah lah yang mengetahui bagaimana bentuk langit yang sebenarnya. Jadi kayak mana bayangan lapisan, satu lapisan, lapisan berikutnya ya. Nah ini memang nyata ya Allah menciptakannya. Bukan hanya sekedar kiasan atau majas saja ya. Kita saksikan ya kata Allah dalam ayat itu ya. Coba kita lihat ya kehebatannya ya. Langit ini kokoh, begitu luas ya, nggak ada tiang penyangga dan sangat teratur ya. Ini adalah tanda keagungan Allah ya. Dan bukti nggak adanya kekurangan dalam ciptaannya. Ya. Jadi kata Allah ya, coba lihat ya. Farji'il basara hal tara min futur ya. Coba kita lihat ada nggak kekurangannya, ada nggak ketidakseimbangan, ada nggak kecacatan dalam penciptaan Allah terhadap penciptaan langit ini ya. Allah menciptakan langit ini nggak ada ya. Allah menciptakan langit tanpa cacat sedikit pun ya. Bahkan Allah menantang manusia ya untuk mencari celah kerusakannya. Kita nggak akan pernah menemukan ya celah di mana cacat ciptaan langit ini ya. Tapi mereka tidak akan menemukannya, justru yang ada semakin kagum, ya, semakin takjub, semakin terkesima melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini. Jadi ayat ini ya menunjukkan salah satu kekuasaan Allah yang begitu besar, ya seperti yang Allah sebutkan di ayat yang pertama, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Berada kerajaan langit dan bumi itu berada di dalam kekuasaannya Allah gitu ya. Jadi Allah ini menciptakan langit ya begitu sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun ya. Nah, kemudian juga ya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya ya bimasabih.
Allah menghiasi langit dunia ya, langit yang paling dekat dengan kita ya, yang bisa kita lihat dari sini ya, dari bumi ini dengan bintang-bintang yang bersinar ya. Jadi bimasobih ya, bintang-bintang yang bercahaya ya, yang bersinar ibarat lampu ya. Nah, bintang-bintang ini selain Allah ciptakan ya, itu ada 3 fungsinya. Tadi sebagai hiasan langit seperti, di ayat ini ya. Kemudian ayat ini juga menyatakan bahwa, bintang-bintang ini fungsinya juga pelempar syaitan. Nah ya. Jadi, di surat As-Saffat ayat 6 sampai 10 itu diceritakan bahwa, syaitan-syaitan itu mencuri dengar ya, mencuri dengar. Iya, mencuri dengar, informasi-informasi dari, langit gitu ya. Di dalam surah As-Saffat ayat 6 sampai 10 itu Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat ya dengan hiasan yaitu bintang-bintang ya. Dan kami telah menjaganya langit ini ya dari setiap setan yang durhaka." Setan-setan itu mereka ya, itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat adab yang kekal kecuali, eee, ya mereka akan mendapatkan adab yang kekal. Jadi memang salah satu fungsi dari bintang itu adalah untuk melempari syaitan ya, yang berusaha mencuri, dengar informasi dari langit. Nah, kemudian juga ya, fungsi dari bintang-bintang yang ada di langit dunia ini juga sebagai petunjuk ya, petunjuk baik di darat maupun di laut sesuai dengan firman Allah di surat An-Nahl ayat 16 dan Dia menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan ya dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk ya. Jadi salah satu ini mungkin ahli bintang ya yang bisa membaca apa namanya rangkaian bintang itu ya, sehingga berfungsi sebagai petunjuk, baik di darat maupun di laut. Nah ini Masya Allah, jadi tidak ada cacat dan kekurangan dari ciptaan Allah terhadap, Allah menciptakan langit ini ya, begitu sempurna ya. Seharusnya ketika kita, merenungi, eee, langit ya, salah satu tanda kekuasaan Allah ini menjadikan kita, apa namanya, semakin menyadari kekuasaan dan kehebatannya Allah ya. Kemudian kita lanjut ya kepada ayat berikutnya ya, yaitu ayat 6 sampai 11 ya. Di sini menceritakan siksaan kepada orang-orang kafir ya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir ya. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi orang-orang kafir itu Allah ancam ya, Allah akan siksa dengan azab neraka jahanam. Dan ini seburuk-buruk tempat kembali ya. Jadi neraka jahanam ini digambarkan di ayat berikutnya seperti apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak ya. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam ini ya, ada suara yang begitu mengerikan ya, yang harusnya apa ya, kabar pertakut ya buat kita ya, bahwa di dalam neraka itu ada suara yang sangat mengerikan ya. Dan kondisi apinya juga menggelegak ya. Bayang ya ketika kita merebus air ya, itu kan, airnya menggelegak ya. Kalau ini api yang menggelegak ya, seperti apa ya bentuknya itu ya. Takadu tamayyazu ya. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah ya, lantaran marah. Jadi neraka ini marah juga ya, marah setiap kali, ada orang kafir yang masuk ya.
ya ke dalamnya gitu ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir ya, sa'alahum khazanatuha. Ya penjaga-penjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir ya. Apakah belum pernah datang kepada kamu ya saat di dunia seorang pemberi peringatan? Orang-orang kafir itu menjawab ya di ayat berikutnya Allah terangkan, qalu bala. Qalu bala. Mereka menjawab benar ya, ada ya. Qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna ya. Tapi kami mendustakannya ya. Maka kami mendustakannya ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir ya. Dan kami berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun ya. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar ya. Ya. Jadi bahkan ya bentuk pendustaan orang-orang kafir itu mereka mengatakan ya Allah nggak menurunkan sesuatu pun ya. Kamu itu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Ya. Jadi itu perkataan orang-orang kafir kepada pemberi peringatan ya. Jadi apa yang kamu katakan itu nggak benar ya. Apa yang kamu sampaikan itu informasi yang salah ya. Ya ini kesesatan nih kata mereka gitu ya. Waqalu ya di ayat berikutnya ya dan mereka juga berkata nah lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ya kalau sekiranya kami mendengarkan ya atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami ini termasuk penghuni neraka yang menyala ya jadi kalau seandainya kami dengar ya tidak mendustakan ya ya pasti kami akan selamat dari siksaan api neraka ini ya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir ya. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyalanya. Nah, maka di dalam di ayat 6 sampai 11 ini ya kita mengambil pelajaran ya bahwa bagi orang-orang yang ingkar ya orang-orang yang mendustakan ya orang-orang yang tidak mau beriman itu Allah telah memberikan menyediakan kepada mereka tempat kembali yang sangat buruk ya yaitu neraka jahanam ya. Di sini juga diceritakan bagaimana gambaran neraka itu ya tadi dibayangkan ya kullama ulqiya fiha digambarkan di ayat ini idza ulqiya fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur ya. Jadi ada suara yang sangat mengerikan ya. Lalu kemudian apinya menggelegak ya seperti merebus orang-orang kafir ibarat merebus rebusan air yang ada di periuk kita ya. Jadi ketika kita menyelupkan makanan-makanan kita ya. Nah, seperti itulah bayangan orang-orang kafir akan bahkan lebih dahsyat ya ketika nanti akan dibakar ya. Lalu juga dibayangkan nanti di sifat neraka yang ketiga itu di dalam ayat ini neraka itu juga marah ya. Marah ya. Kenapa marah ya? Ya, marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang kafir dulu ya ketika mereka di dunia. Mereka yang ingkar, mereka yang mendustakan ya. Dan kemudian juga penjaga-penjaga neraka itu ya akan bertanya dengan pertanyaan yang menghinakan ya. Pertanyaan yang menyakitkan ya. Yaitu dulu apa nggak datang ya pemberi peringatan kepada kalian? Ini pertanyaan bukan pertanyaan mereka nggak tahu ya, tapi pertanyaan pengingkaran ya, bahwa pertanyaan yang tujuannya untuk semakin menambah siksaan mereka gitu ya. Jadi di neraka itu ya penjaga-penjaganya begitu kejam ya dan naudzubillah ya kita berlindung kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari siksaan api neraka ini.
Lalu di ayat-ayat berikutnya ya orang-orang kafir itu ternyata mereka, apa ya, mengaku ya bahwa, memang betul sudah datang utusan kepada mereka, tapi apa, mereka mendustakannya ya. Mereka justru mengatakan bahwa apa yang Allah, yang dari Allah itu hanya, apa, kesesatan yang nyata. Dan juga di akhir ayat tadi ya, di ayat 11, fa'tarafu bidzambihim, ya. Nah, orang-orang kafir ini juga mengaku ya kalau mereka ini, coba dulu kalau kami seandainya mendengar atau kami berpikir ya, kami menalar ya. Tapi pengakuan-pengakuan mereka ini udah nggak ada gunanya ya akhwat semua ya. Udah penyesalan-penyesalan yang udah nggak ada artinya ya. Justru kalau ingin mengaku ya ingin menyesal saat kita di dunia inilah ya, inilah kesempatannya kita kembali ya, kita bertaubat, kita minta ampun atas segala kelalaian dan kesalahan kita. Nah, Allah menggambarkan kondisi ya atau, orang-orang kafir ini tujuannya adalah agar jangan kita ya menjadi seperti mereka ya, terbelenggu dengan kekafiran mereka ya, tidak merdeka ya. Jadi, makna merdeka itu adalah bagaimana kita bebas dari kemusyrikan ya. Tidak adanya, penyembahan selain daripada Allah ya. Maka orang-orang kafir ini masih, belum merdeka sebetulnya. Kenapa? Karena mereka masih, terbelenggu dengan kesyirikan ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Lalu kemudian ya di ayat berikutnya, di ayat ke-12 ya, Allah memberikan janjinya kepada orang yang beriman ya. Nah, kalau tadi bicara tentang orang kafir, maka ayat berikut ini ya kelanjutannya berbicara tentang orang yang beriman ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir ya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya ya, yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar ya. Jadi janji Allah kepada orang yang beriman ya, kepada Allah ya, yang takut kepada Tuhannya, yang memang padahal mereka nggak melihat Allah ya, itu ada 2 janjinya. Pertama Allah janjikan ampunan, lalu, Allah janjikan pahala yang besar. Nah ini sekali lagi ya, Allah janjikan ampunan ya. Kita menyadari bahwa dosa kita ini begitu banyak ya, maka kita sangat butuh dengan ampunannya Allah. Lalu Allah juga janjikan pahala yang besar ya. Apa pahala yang besar yang Allah janjikan ini adalah surga ya, sebagai balasan dari apa yang sudah diperbuatnya. Nah, dalam ayat ini Allah, berfirman orang-orang yang, ya takut ya, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa makna khasyah bil ghaib ini ya? Takut, bil ghaib ya, takut kepada Rabb mereka bil ghaib ya. Maknanya adalah orang-orang yang takut kepada siksaan Allah ya, sementara mereka sebenarnya nggak melihatnya ya, lalu mereka tetap beriman ya kepadanya. Jadi takut kepada misalnya siksa api neraka ya. Kita nggak tahu, kita nggak lihat api neraka itu ya, tapi kita beriman ya, beriman bahwa memang benar adanya siksaan itu ya, dan kita beriman kepada dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepada Allah. Lalu juga khasyatun bil ghaib ini maknanya bisa juga kita takut kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun dalam terang-terangan. Nah, jadi dalam keadaan kita sendiri ya, nggak ada orang yang lihat ya, ataupun dalam kondisi ramai ya. Nah, merdeka yang hakiki adalah ketika kita bisa taat kepada Allah meski nggak ada yang melihat. Nah, ini. Jadi kita nggak terbelenggu baru akan taat kalau ada yang lihat ya. Kita bebas aja, tetap aja melakukan ketaatan walaupun orang nggak melihat kita ya. Walaupun kita berada dalam kondisi sendiri ya. Nah, ini contohnya ya, kita tetap menahan diri dari berbuat maksiat
walaupun kita tidak kelihatan ya oleh manusia lain, ya tetap melakukan ketaatan-ketaatan di mana tidak ada yang melihat kecuali Allah ya. Nah ini makna dari contoh ya khasyatun bil ghaib. Jadi mereka tetap beramal ya dengan amalan yang jujur, baik dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi ramai seperti itu. Nah, bagi orang yang seperti ini ya beramal dengan baik dengan amalan terbaik mereka baik dalam kondisi rahasia maupun terang-terangan ini Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar ya. Jadi berkait ya sebenarnya terkait dengan ayat yang sebelumnya ya amalan yang terbaik ya karena memang ahsanu amala yang Allah inginkan itu adalah amalan yang terbaik. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ya dengan ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur ya. Nah, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah ya atau tampakkanlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati ya. Nah, ya, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik ya, yang mana mereka itu menggunjing Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril memberitahu Rasulullah ya SAW apa yang mereka katakan dan apa yang mereka gunjingkan mengenai beliau. Lalu sebagian mereka mengatakan kepada yang sebagian lain, rahasiakanlah ucapan kalian. Ya, rahasiakanlah ucapan kalian supaya Tuhan Muhammad nggak mendengarnya ya. Jadi lalu turunlah ayat ini wa asirru qaulakum awi jaharu bih. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati ya. Jadi Allah tahu banget ya isi hati kita ya. Apakah hati kita ini ada penyakitnya ya atau hati kita sudah merdeka dari penyakit-penyakit hati. Maka kemerdekaan hakiki adalah ketika hati kita ini ya sudah bisa ikhlas beramal ya, bebas dari belenggu ria, sum'ah ya, munafik, penyakit-penyakit hati seperti iri ya atau takutnya kepada manusia ya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah mengetahui isi hati kita ya. Jadi kalau mungkin kita bilang ya atau kita pikir orang nggak tahu gitu ya, tapi kita harus sadar bahwa Allah Maha tahu. Bahkan lintasan-lintasan hati kita ya, eee eee, apa namanya ya, yang terlewat gitu ya dari hati kita ini ya Allah Maha tahu semuanya. Maka nggak ada yang luput dari pengawasan Allah. Sehingga apa ya, kita tetap harus on gitu ya, menyadari bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita ya, muraqabatullah kita perlu kita tingkatkan ya, kita rasakan ya kalau Allah itu senantiasa melihat, mendengar apa yang ada di dalam hati kita gitu ya. Apakah kita lahirkan atau kita tetap sembunyikan, Allah tetap tahu ya isi hati kita. Nah, insya Allah mungkin ini dulu ya untuk sesi pertama dari tadabbur al-muluk kita ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa dipahami dengan baik. Fadilah dari surah Al-Muluk ya, kemudian juga apa namanya kandungan-kandungan dari ayat per ayat tadi ya, mulai dari apa namanya pernyataan Allah tentang kekuasaannya ya, kemudian juga apa namanya dunia ini tempat ujian ya, bagaimana kita mempersembahkan amal terbaik. Lalu juga gambaran orang-orang kafir ya yang Allah siksa ya, lalu janji terhadap orang yang beriman dan bagaimana kita juga menyadari bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di hati kita ya. Maka ternyata merdeka itu nggak hanya merdeka ya seperti yang kita lihat saja ya, ternyata merdeka itu eee lebih dalam daripada itu ya, bagaimana kita dapat tunduk dan patuh kepada Allah, tidak terbelenggu dengan hawa nafsu kita ya, dan juga kita tidak melupakan ya bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ya, itu memberikan apa namanya, contoh terbaik ya, ahsanu amalah kepada kita ya, walaupun mereka sedang diuji gitu ya. Dan kita juga diuji ya, apakah kita
ingat mereka, mendoakan mereka, mendukung mereka, atau peduli nggak dengan mereka ya. Walau alam bisawab. Mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Anda kembalikan lagi kepada moderator. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.